Puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmati serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahim ke rumah orang tua kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ihsan Berali. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang baik untuk ibadah, terutama menjamu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beserta salam semoga tercurah selalu kehadiran alam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan sebuah pertolongan yang besar, syafaatul uzma di yaumil akhir nanti hadirin besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati wabil khusus orang tua kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Ihsan Berali. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Kecamatan Serpong. Yang kami hormati para tuan guru, para kiai, para asatidz wabil khusus, para sesepuh dan mini sepuh yang hadir pada malam hari ini. Kegiatan malam hari ini alhamdulillah, ini sudah beberapa bulan yang lalu kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini, namun pada malam hari ini alhamdulillah difasilitasi oleh orang tua kita dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Maka dari itu kami mohon kepada para tuan guru, para kiai, mari sama-sama kita baca umur suratul Fatihah, dihususkan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya, Allah urusannya dimudahkan dari dunia sampai ke akhirat, dan nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini. Birbarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu sambutan yang pertama dari sahibul bait, yaitu orang tua kita bersama. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ustaz Sirajuddin yang saya hormati, Ustaz Junaidi, ketua dari MUI, para ustaz, para ulama yang alhamdulillah atas izin Allah kita diperkenankan bisa silaturahim sesuai yang kita jadwalkan. Ya, Ustaz sudah dibilang tanggal 14 Allah kabulkan, dikasih tanggal 14. Kita semua sehat. Ya, tadi sore hujan-hujan dikit, sekarang malah adem. Alhamdulillah. Sholawat salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, para ustadz, orang tua saya yang saya hormati, bersyukur saya sama keluarga. Memang terus terang saya tuh pas kalau lihat lagi ada komunikasi di grup langsung tek inget muka-muka ini semua bapak-bapak, saya inget tuh kapan nih gitu, langsung gitu aja deh. Oke, minta izin sama ketua Ustaz Junaidi bilang kapan, insya Allah bismillah. Allah yang kasih semua kepada kita ya, nggak ada dari ya keluarga saya, hanya perantara aja yang menyampaikan apa yang Allah titipkan. Terima kasih atas kesempatan bisa silaturahim pengajian di sini ya. Sekali lagi saya mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penerimaan ini, dan sekaligus juga pada malam ini saya memohon nanti Ustadz Sirot untuk dibacakan doa. Alhamdulillah Arif anak saya ini sudah mulai bekerja di tanggal 1 Juli kemarin. Insya Allah besok dia hari Minggu mulai training di Singapura. Jadi doakan aja, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tambah di antara kita ada rizki-rizki dari Allah. Insya Allah tambah banyaklah hamba-hamba Allah yang mau memberikan donaturnya untuk pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Ya, itu pasti saya akan ingatkan, ya, saya akan ingatkan, karena dengan kita mengeluarkan, memberikan
santapan untuk para ulama. Masya Allah, mungkin hari ini di rumah saya ini ada malaikat kali banyak di atas, ada banyak orang-orang alim yang sedang duduk di sini. Ya, Masya Allah, saya bersyukur sekali. Mohon didoakan. Terima kasih dari Ustaz sudah bilang didoakan saya dan seluruh keluarga. Saya juga mendoakan bahwa Bapak semua supaya sehat, ya, lahir batin, supaya bisa beraktivitas, dimudahkan rizki, berkah semuanya anak-anaknya. Insya Allah anak-anak kita juga udah mulai sekolah besok di hari Senin. Mudah-mudahan. Ada juga dari Lengkong Gudang Timur Ustadz Sukron. Semuanya tanpa kami sebut, satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Semoga kita senantiasa selalu dalam golongan para orang-orang yang saleh, ya. Sekalipun kita bukan ulama, kita menghidupkan ilmu ulama. Kita hadir di majelis-majelisnya ulama. Walaupun kita cuma wadah casing doangnya, majelis ulama Indonesia casing. Tapi di casing ini ada kalau komputer apa CPU ya, CPU. Itu Kiai Sirat itu udah legalitasnya udah di tingkat Yaman beliau, Abi. Tidak hanya di Tangsel. Masya Allah, Kiai kita, Kiai Farid apalagi ini ya. Dan semuanya yang hadir di sini, Masya Allah. Pak Haji Syukri dan yang lainnya. Barangkali tadi ada yang belum qobliyah dulu. Yang datang belakangan itu Pak Haji Syukri sama siapa tadi? Bagi Cecep suruh qobliyah dulu bagi Cecep. Masalahnya ada badiah nanti. Nanti ya Pak Haji Nasir. Ya, alhamdulillah ya, setelah sekian bulan kita pending beberapa pertemuan yang seharusnya setiap bulan itu ada. Bukan karena tidak ada anggaran. Kalau anggaran, ulama nggak punya anggaran nanti ditertawain. Anggaran banyak dari Allah, itu banyak ya. Cuman kita mengatur waktu bagaimana teman-teman bisa berkumpul. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kehendaki lewat wasilah orang tua kita ya. Ini beliau ini Masya Allah, pokoknya selalu terbuka buat kita. Alhamdulillah, semoga Abi dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan tetap selalu mencintai ulama-ulama ya. Terima kasih kami haturkan tentunya kepada sahibul bait, sahibul maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hadha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-khair wa dalal 'ala al-huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Sardar Ali beserta keluarga besarnya, kita doakan semoga beliau dan keluarga besarnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, dan semoga ketika wafat nanti diwafat mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terhormat guru kita bersama Ketua MUI Kecamatan Serpong Bapak Kiai Haji Junaidi Ahmad, juga Pak Sekjen kita Pak Haji Sohib Suhaili ya. Kita doakan semoga istrinya ditambah, rezekinya ditambah, dan semoga nanti bisa menjadi Ketua MUI Pusat. Amin ya rabbal alamin. Ya, juga yang terhormat moderator kita nih, bagi dua jambloknya tuh. Ada moderator Bapak Kiai Farid Wajdi ya, mudah-mudahan beliau lagi kurang sehat katanya ya, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin ya, juga diberi keberanian untuk menikah lagi, amin. Juga para hujjaj ya, para kesepuhan hadir bersama kita, Bapak Haji Cecep Saiful Anam, juga para hujjaj yang lainnya
yang tidak saya sebutkan satu-satu, tapi semoga kita semua diberi kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, nanti di akhirat dikumpulkan kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah, ini bagian dari imtithalul amri khairum min sulukil adab. Ya, jadi melaksanakan perintah lebih baik dari mempraktekkan adab ya. Secara etika adab ya, ini nggak pantas saya menyampaikan apapun itu ya, karena masih banyak senior. Ini ada ketua kita Kiai Junaidi, ada senior kita Kiai Farid Wajdi, tapi karena diperintahkan ya, bismillah sudah. Kurang lebih 20 menit saya hanya membacakan saja, murni membacakan ya, tidak ada pendapat pribadi. Yang pertama dari kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, ini karya dari Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya, dinamakan Syahid karena beliau wafat ketika mengajar tafsir Al-Quran malam Jumat antara Maghrib dan Isya ya, di Damaskus, dibom oleh ISIS ya, karena Syria dulu menjadi markas ISIS ya. Beliau dibom, ada yang bilang ditembak dari dekat Yahudi ya, makanya beliau ini syahid ya, karena meninggalnya dibunuh sedang mengajar tafsir ya. Mushaf yang dipegangnya pun tercampur darah beliau. Sebagaimana mereka juga membom makamnya Al-Imam An-Nawawi ya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ini imam ya. Kalau yang punya kita orang Banten Syekh Nawawi Muhammad bin Umar An-Nawawi, sama-sama Nawawi ya. Nah ini karya beliau ya. Yang kedua nanti mungkin ada sedikit atau beberapa pandangan dari Bughyah Mustarsyidin. Ini karya dari Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur. Ini beliau mufti Hadramaut ya. Jadi Hadramaut itu satu provinsi di Yaman Selatan. Ini beliau mufti. Tapi karena temanya tentang politik, maka saya mengambil satu tema dari kitab ini tentang pilar yang bukan pilar wawakil ya. Ada satu dari 3 pilar utama daulah Islamiyah. Di sini belum membahasakan daulah Islamiyah, negara Islam yang diciptakan, didirikan langsung oleh pemimpin utamanya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau dirikan adalah salah satunya membangun masjid, Binaul Masjid ya, membangun masjid di tempat di mana sahabat As'ad bin Zurarah mendirikan sholat Jumat ya, karena ketika di Makkah belum memungkinkan sholat Jumat, maka sahabat As'ad bin Zurarah yang menjadi pengasuh dari 2 anak yatim pemilik tanah, itu beliau mendirikan sholat Jumat di sana ya. Akhirnya dibeli oleh Rasulullah SAW, walaupun awalnya dihibahkan, tapi Rasul menolak, akhirnya dibeli dengan harga 10 dinar. Di sana bangun masjid, itu yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW. Maka kebangkitan Islam itu memang dimulai dari masjid ya. Rasulullah itu nggak punya istana, beliau nggak punya rumah dinas ya, beliau juga nggak punya segala macam, beliau cuma punya masjid. Di situ beliau tidur karena hujurat saja ya. Makanya ada surat Al-Hujurat, kamar-kamar ya, karena Rasulullah nggak punya rumah, beliau ya kamar-kamar saja, kamar istri beliau. Kemudian masjid itu menjadi pusat pemerintahan beliau ya, karena di situ beliau menerima wufud itu delegasi ya, delegasi baik dari Quraisy termasuk Abu Sufyan ketika hendak melobi Rasulullah SAW setelah pelanggaran Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Itu Abu Sufyan melobi Rasulullah SAW diterima di masjid. Ini kan bagian dari kegiatan negara ya. Itu dilakukan di masjid. Atau ketika ada delegasi dari Romawi atau dari Faris, Persia, Iran ya, itu diterima di masjid. Jadi Rasulullah SAW semua kegiatannya di masjid ya. Maka sebagai percontohan, alhamdulillah di BSD ada Masjid Al-Hakim tuh ya, yang sangat makmur sekali di bawah kepengurusan guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Sardar Ali. Mudah-mudahan segera selesai pembangunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Dan kedua, Rasulullah SAW mu'akhah itu mempersaudarakan ya, antara muhajirin dan ansor. Ansor itu ya penduduk asli Madinah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Itu kemudian menjadi Ansor setelah menerima kaum Muhajirin yang dari suku Quraisy yang berasal dari Makkah. Yang ketiga ini ya, beliau
membuat kesepakatan wathiqah bainal muslimin wa ghairihim yang dikenal dengan piagam Madinah. Nah, beliau menukil beberapa poin karena panjang sekali, saya bacakan ya. Nah, jadi intinya beliau ini menganggap bahwa piagam Madinah sebagai dustur. Dustur itu konstitusi ya. Nah, kalau beliau 3 pilar, kalau kita 4 pilar ya. Nah, biasanya MPR itu sosialisasi 4 pilar ya kalau nggak salah ya. Nah, pilarnya 4 itu, 4 periode. Ada yang hafal 4 pilar? Kalau enggak nanti NKRI-nya diragukan. Dan beliau itu sudah Barcelona. Iya, 4 pilar ya. Coba kita ingat-ingat ya. Yang pertama undang-undang Pancasila. Oke, yang pertama Pancasila ya. Biar nggak dibilang anti Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga NKRI. Yang keempat apa? 4 pilar ini masa nggak hafal kita? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, apa? NKRI dan satu lagi? KPPR, bukan ya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, Masya Allah. Baik. Itu 4 pilar yang selalu disosialisasikan oleh MPR ya. Walaupun nanti ada beberapa koreksi ya. Di antaranya itu tadi saya 2 kali menghadiri diklat lah penguatan, salah satunya bersama Pak Haji ya, Pak Kiai Cecep. Catanya kan narasumber juga termasuk ke Prof. Romli terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kan di sana juga diatur tentang bentuk negara dan segala macam ya. Nah, kita sering teriak yang negara harga mati, Pancasila segala macam. Ternyata dalam perjalanan sejarah Undang-Undang Dasar 45 itu sudah hampir 5 kali ya diamandemen ya. 5 kali diamandemen dan syaratnya sangat mudah. Makanya tadi saya cek di online itu syaratnya itu hanya 1/3 dari anggota MPR. Anggota MPR kan 700 kalau salah ya. 700 ya, mudah-mudahan saudara kita bisa jadi nanti amin. Itu hanya 1/3 aja, Pak. Nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita bahwa ya, jadi untuk amandemen bisa diusulkan oleh 1/3 ya, 1/3 anggota MPR. Nah setelah diusulkan nanti baru bisa disidangkan jika dihadiri oleh 2/3. Karena saya baca dulu sebelum Ustaz. Karena tahu akan ada yang. Lalu kemudian setelah disidangkan hasilnya itu bisa diputuskan jika diputuskan oleh 50% plus 1, betul ya? 50% plus 1. Jadi kalau anggota MPR itu 700 bisa diajukan oleh 233 orang, ini 1/3-nya, baru bisa disidangkan ketika hadir 2/3 berarti 466 dan bisa disetujui 50% plus 1 berarti 233 plus 1. Berarti hanya oleh 234 orang saja ya, negara kita ini bisa dirubah ya. Dan sekarang gampang ya. Satu orang kasih saja 10 miliar Pak. Berarti hanya perlu duit berapa? Mohon maaf ya. Makanya Prof. Romli ketika itu jawabannya sangat diplomatis. Kata beliau, kita doakan saja anggota MPR kita semuanya lurus. Tapi kan itu nggak bisa menutup jalan. Kalau seandainya mereka ini mau dikasih seorang 100 miliar aja, ya Indonesia menjadi negara monarki misalnya, kerajaan ya, jadi oligarki misalnya sekarang bisa. Ya. Tinggal aja 234 orang kali 100 miliar, berapa sih? Siapa yang punya? Ya? Bisa. Jadi ini celah di konstitusi kita, ya celah di konstitusi kita. Makanya berharap orang-orang MPR itu nggak ada yang punya pikiran seperti itu. Makanya ini juga jadi PR kita, mudah-mudahan tadi kata Kiai kita, silahkan jadi anggota MPR atau DPR supaya nanti negara kita tetap menjadi negara NKRI ya Pak. Baik, itu hanya selingan saja ya tentang negara kita. Makanya di sini beliau menukil beberapa dustur atau konstitusi yang langsung dibikin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditandatangani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nanti kita sepakat tidak sepakat, yaitu urusan iman. Baik. Yang pertama ya kata Rasulullah, ini Rasulullah sendiri yang membuat tanpa musyawarah dengan para sahabat. Yang saya tahu ini tanpa musyawarah dengan para sahabat. Beda nanti dengan Sulhul Hudaybiyah. Kalau Sulhul Hudaybiyah itu masih ada musyawarah beliau. Nah, kalau ini enggak. Yang pertama al-muslimun min Quraisy wa Yathrib. Yathrib nama lama Madinah. Ya.
Jadi orang Islam, umat Islam dari Quraisy atau Yathrib, berarti Muhajirin dan Ansar. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, falahiqa bihim, sehingga hukumnya disamakan dengan mereka, wa jahada ma'hum, dan jihad bersama mereka, ummatun wahidah min dunin nas. Ini satu umat di hadapan seluruh manusia. Jadi apa istilahnya? Pluralisme ya. Pluralisme itu apa? Pluralitas atau pluralisme? Pluralitas ya. Jadi kemajemukan itu sudah diakui dari semenjak negara Islam berdiri di Madinah. Karena Quraisy dan Aus Khazraj itu sudah beda kabilah ya. Quraisy itu ya dari Mekah, Madinah, Yathrib itu ya Aus dan Khazraj. Tapi kata Rasulullah, ummah wahidah. Selama mereka jihad bersama, mereka sama-sama beriman, maka ummatun wahidah. Mereka ini satu umat min dunin nas di hadapan seluruh manusia. Yang kedua, ini klausul di Piagam Madinah. Haula'il muslimun jami'an ala ikhtilafi qabailihim. Umat Islam semuanya, mereka itu ya, dengan berbagai macam qabilahnya, yata'aqaluna bainahum. Itu saling menanggung akal itu dia. Ya, jadi kalau ada yang wa yufduna anihim. Jadi kalau ada yang kewajiban bayar diat, nanti barengan tuh patungan tuh. Kalau sekarang mungkin BPJS kali ya. Barengan tuh ya, ngasih obatin yang sakit. Ternyata dari dulu sudah seperti itu. Jadi kalau ada qabilah yang misalkan membunuh dengan tindakan, pembunuhan ada 3 di fikih gitu ya. Amdun, syibu amdin, dan khata. Yang ada kisah itu cuma di amdun saja. Yang ada kisah itu hanya di pembunuhan sengaja saja. Sengaja itu dilihat dari senjatanya dan tempat yang dilukai. Misalkan pakai golok di kepala, itu masih sengaja ya. Tapi nanti yang keduanya syibul amd, semi sengaja, kayak misalkan lagi berburu kirain mau rusak temannya mati gitu ya, atau khata atau salah, itu nanti nggak ada kisos, adanya diat saja. Maka nanti setiap qabilah itu membantu untuk membayar diat. Lumayan Pak, karena diat itu 100 ekor onta ya. Jadi jadi satu orang tuh diat satu nyawa itu 100 ekor onta ya. Kalau sekarang karena 100.000 bunuh orang. Nah, itu nanti ya ta'aqaluna bainahum wa yafduna anihim. Mereka juga ani di sini tafsirkan oleh beliau al-asir. Juga nanti bayar kalau nembus tawanan bahasanya. Menembus tawanan. Kalau ada yang tertawan di perang terus tertawan gitu ya. Itu nanti ditebus tuh. Itu juga patungan. Bil ma'ruf wal qisd bainal mu'minin, ya semampunya dan secara adil di antara umat mukmin ya semampunya. Maka BPJS juga ada kelas 2, kelas 3 ya Pak. Yang ketiga, innal mu'minina la yajlubuna mufrahan bainahum ayyutuhu fi fidain aqlina. Juga umat mukmin tidak boleh meninggalkan mufrahan. Al-mufrah ini al-muthqal biduyun al-katsir. Ya, jadi yang terbebani oleh hutang yang banyak. Maka yang banyak angsuran boleh ya, nanti ajukan kita bayarin bareng-bareng. Iya, karena ini masuk klausul Piagam Madinah ya. Innal mu'minina la yusrukuna atau la yasrukuna mufrahan bainahum. Ayyutuhu fi fidain aqlin. Tapi karena fida itu ya membayar tebusan atau akal itu ya dia ya. Jadi dibantu lah intinya. Jadi takaful ijtimai kalau bahasa sekarang ya. Apa terjemahnya? Asuransi atau ya asuransi sosial. Yang keempat, innal mu'minina al-muttaqin ala man baqiya minhum aw ibtagha dasi'ahu zulmun aw ithmun aw udwan aw fasadun bainal mu'minin ya. Jadi orang mukmin yang bertakwa itu ketika ada di antara mereka, ini internal mereka ya. Internal mereka ada yang berbuat zalim, dosa, atau udwan, melampaui batas, fasad, kerusakan bainal mu'minin, di antara umat mukmin, wa aidihum 'ala jami'an wa kana walada ahadihim, dan kekuasaan mereka atas orang yang berbuat salah ini walaupun yang mencipta tersangka adalah anak salah satu dari mereka. Jadi ini kalau istilah sekarang apa? Equality before law. Ya, jadi kesamaan di hadapan hukum. Ya. Dan tegas sekali Rasulullah SAW berkata, "Lo anna," satu riwayat disebutkan namanya, atau riwayat yang lain katanya tidak disebutkan namanya sebagai penghormatan kepada Sayyidah Fatimah. Tapi ada juga mengatakan disebutkan namanya. Mohon koreksinya kayak. Lo anna Fatimah binti Muhammadin sadaqat salaqata'tu yadaha. Ya, ketika ada atau Usamah bin Zaid melobi putri dari para petinggi Quraisy mencuri dan sudah memenuhi syarat untuk potong tangan, kata orang tuanya ini kan perempuan masuk potong tangan. Saya akhirnya minta sahabat Usamah bin Zaid, karena sahabat Usamah bin Zaid ini salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi minta lobi. Dari zaman dulu udah ada lobi-lobi gitu. 27 miliar ya.
Iya, jangan dipotong lah gitu kan. Nah, akhirnya ya itu tadi Rasulullah marah ya. Belum merah mukanya dan berkata seperti itu. Lo anna Fatimah binti Muhammadin saraqat salaqata'tu. Ya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti laqata'tu ya, pasti akan saya potong tangannya. Ya, nggak usah orang lain, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, itu ketegasan Rasulullah SAW. Dan beliau dalam riwayat yang lain mengatakan, Inna makana qablakum, jadi umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah karena salah sebabnya adalah idza sarqa fihi mudha'if, ketika ada orang lemah mencuri di antara mereka, uqima 'alaihil had atau uqima 'alaihil had, diterapkan hukum yang berlaku itu. Iya, curi singkong, maling kelapa segala macam ya, langsung sudah apa hukum yang berlaku diterapkan. Tapi wa idza sarqa fihi musyarif, bukan syarifnya anak beliau ya, bukan. Jadi syarif ini orang mulia lah ya, orang terpandang yang punya kedudukan jabatan ya. Gitu. Kalau mereka yang berbuat salah ya, korupsi 8 triliun segala macam ya, nggak dihukum gitu. Nah, itu salah satu sebab Allah membinasakan umat terdahulu ya, tidak adanya keadilan dalam hukum ya. Maka itu tadi Rasulullah dengan tegas ya, jadi semuanya sama di hadapan hukum. Dikit lagi, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir. Ini mazhab kita Imam Syafi'i ya, walaupun nanti berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Jadi mukmin itu tidak boleh membunuh mukmin lagi karena sebab pembunuhan terhadap orang kafir. Ini salah satu syarat apa? Qisas ya. Nah, jadi qisas itu harus kufu. Kufu itu antara korban dengan pelaku harus kufu, harus selevel. Nah, dan Imam kita mazhab kita Imam Syafi'i menganggap agama itu sebagai anasir kekufuan ya. Jadi nggak boleh mukmin itu dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Nah, ini mazhab kita ya, walaupun nanti ini dianggap ya ekstrim segala macam ya. Padahal ini salah satu klausul piagam Madinah. Jelas kata Rasulullah, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir. Mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain, kisosan maksudnya ya, dalam hal kisos fi kafirin, ketika yang dibunuh adalah orang kafir. Wala yansuru kafiran ala mukmin, dan enggak boleh menolong orang kafir yang akan mencelakai, menzalimi orang mukmin. Jadi memang dari dulu tuh Rasulullah melihatnya agama. Ya, bukan yang lainnya. Gak boleh walaupun satu kabilah, walaupun satu warna, satu ormas, satu partai segala macam ya. Kalau ada kafir mau mencelakan mukmin, mukmin gak boleh menolong. Ya, karena agama lebih kuat dari segalanya. Ya, ini piagam Madinah dibikin oleh Rasulullah. Silahkan lah ya, kalau ada yang lebih baik, dianggap lebih baik, monggo. Limatullahi wahidah, yujiru alaihim adnahum. Jadi perlindungan Allah itu satu ya, yujiru alaihim adnahum, yang melindungi orang yang terlemah di antara mereka. Wal mu'minun ba'dhum mawali ba'did dunan nas. Ini mungkin ya, kalau konteksnya nanti politik praktis. Wal mu'minun, orang mukmin, ba'dhum, sebagian mereka, mawali ba'din, penolong sebagian yang lain ya. Dunan nas ya, di hadapan manusia yang lain ya. Jadi mukmin dengan mukmin, innamal mu'minuna ikhwah ya. Bukan innamal partai atau innamal ormas, bukan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi dasarnya keimanan gitu. Sehingga di sini tegas sekali Rasulullah di klausul yang selanjutnya 8 ya. Saya tutup dengan ini. La yahillu lil mu'minin aqarra bima fi sahih fa huwa amana billah wal yawmil akhir ayyan surah muhditsan. Nah, jadi tidak halal. Berarti kalau tidak halal haram ya. Bagi seorang mukmin yang meyakini kebenaran piagam ini sahifah ya, piagam. Wa amana billahi wal akhir, dan beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, ayyan surah muhditsan au ayyuhu atau ayyuhu, betul ya. Menolong orang yang berbuat salah ya, yang berbuat kejahatan. Muhdits ya, au ayyuhu, sama aja lah, atau melindungi, nolong, melindungi yang ngumpetin misalkan ya. Wa inna man nasarahu au awahu. Sungguhnya orang yang menolong orang yang berbuat zalim atau menyembunyikannya, iwa ya. Fa inna alaihi, maka atas dia laknatullah, laknat Allah. Ini bukan saya yang bilang, bukan ulama yang bilang, Rasulullah langsung yang bilang ya. Pokoknya yang berani membantu, melindungi orang yang berbuat zalim, siap-siap. Fa inna alaihi laknatullah, maka atas dia laknat Allah. Tambah lagi, wa ghadabuhu, dan murkanya Allah yaumul qiyamah. Ya, pada hari kiamat. La yukhadhu minhu sarfun wala adlun, tidak akan diterima. Sebagian ulama menafsirkan sarfun ini ibadah sunnah, adlun ini ibadah
ibadah wajib. Nah, jadi nggak peduli dia mau ahli ibadah segala macam selama menolong atau melindungi orang yang berbuat zalim. Nah, alaihi la'natullah wa ghadabuh. Atas dia laknat Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang internal kita antara umat mukmin ya. Lalu kemudian yang hubungan dengan Yahudi ya. Jadi kebebasan beragama dari dulu dilindungi oleh Rasulullah SAW. Yahudu Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Ya, Yahudi Bani Auf itu satu umat dengan orang-orang beriman. Lil Yahudi nuhu, bagi Yahudi agama mereka ya monggo. Ya, nggak dilarang untuk ibadah sesuai dengan agama mereka, nggak akan diganggu. Walil muslimin dinuhum, dan bagi umat Islam agama mereka lakum dinukum waliyadin illa man zalam, kecuali yang berbuat zalim wa athim, dan berbuat salah ya. Fa innahu la yudaghu illa nafsahu wa ahla baiti. Ya, maka sesungguhnya dia tidak membinasakan kecuali dirinya dan keluarganya. Dan ini yang tergambar dalam peristiwa Bani Qainuqa ya. Ketika mereka melanggar, ini mengisahkan di sini juga, kisahnya ada di kitab ini, nanti silakan dibaca ya. Jadi Rasulullah itu di balik kelembutannya juga tersimpan ketegasan. Jadi Rasulullah itu kalau sudah sepakat. Ya, Sulh Hudaybiyah mereka melanggar, perang kalau bahasa kasarnya ya, perang. Makanya itu yang menjiwai kenapa Mu'tasim billah itu mengerahkan pasukan besarnya hanya untuk menolong satu muslimah, satu orang. Iya, nggak pakai mikir APBN mahal segala macam, enggak sih deh. Ini umat Rasulullah ya, ini muslimah hamba Allah, umat Rasulullah minta tolong, kita tolong sih. Dari Baghdad ke Turki ya, Amuriyah dulu namanya Amuriyah ya, Omoria sekarang masuk negara Turki. Ya, jadi berkah itu dia bisa menaklukkan Amuriyah juga. Kalau kita mikir-mikir ya, awalnya satu orang doang ini biarin lah. Belum nggak mau tasbihillah itu terinspirasi dari tindakan Rasulullah SAW terhadap Bani Qainuqa. Masyhur ceritanya ya. Jadi Bani Qainuqa itu pasar besar. Memang Yahudi itu dulu menguasai ekonomi Madinah. Maka pasar terbesar di Madinah salah satunya milik Bani Qainuqa. Ya. Satu dari 3 kelompok besar Yahudi Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya kan? Nah, Bani Qainuqa ini punya pasar besar. Datanglah seorang muslimah dengan cadarnya. Jadi cadar itu syariat Islam, bukan budaya. Maka kalau kita baca fikih Syafi'i, Imam Syafi'i itu membedakan aura perempuan dalam sholat dengan di luar sholat. Di dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, tapi di luar sholat seluruh badannya. Ya, maka kalau kita cuma ngaku doang Syafi'i, tapi nggak dipraktekin. Ya, pendapat yang mutamad dalam mazhab Imam Syafi'i, cadar dan sarung tangan itu wajib. Ya, walaupun memang ada pendapat kedua menyamakan antara dalam sholat dengan di luar sholat. Jadi aura perempuan baik di dalam sholat maupun di luar sholat sama. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini kita pakai. Ya, pendapat ini yang kita pakai. Tapi kan masih musyilah kaki. Ya, kan jarang di sini kita pakai kaos kaki kan? Pokoknya orang yang pakai kaos kaki, pakai cadar, pakai sarung tangan, ini aliran beda nih. Padahal itu mazhab kita, Pak Syafi'i. Apalagi kita di NU ya kan? Iya, di apa? Dustur ya, di dasar NU itu ya, NU itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali ya. Tapi kita kadang itu tadi ya wallah. Maka si Yahudi ini ingin membuka cadar si muslimah, tapi menolak kan. Nah, ini juga kata beliau di sini itu menunjukkan bahwa cadar itu bukan budaya tapi syariat. Kalau seandainya budaya, ngapain Yahudi usil sama budaya orang Arab? Ya. Justru dia ingin membuka cadar si perempuan ini, si muslimah ini, karena dia tahu Yahudi aja paham. Masa kita kagak paham kalau sama Yahudi gitu. Ya. Karena memang Yahudi ini paham bahwa cadar itu bagian dari syariat Islam, dan dia ingin merendahkan atau menghina syariat si muslimah tadi. Nggak mau. Ya. Nah, makanya dia mempertahankan muslimah tadi. Kalau cuma budaya ngapain? Buka aja. Ribet amat. Nah, akhirnya lebih dari itu diikat tuh ujung bajunya ya ke mana gitu. Begitu dia berdiri kelihatan auratnya. Nah, kebetulan di situ ada seorang muslim yang mendengar teriakan saudarinya, itu langsung dibunuh Yahudinya. Ekstrim kan? Ekstrim kan? Ya kan? Yahudi ngejailin saudarinya langsung dibunuh sama seorang muslim. Nah, ekstrim kan? Radikal. Masa gara-gara itu aja dibunuh gitu kan? Tapi Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Ya, Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Dan muslim itu dibunuh lagi sama Yahudi ya, karena membunuh si Yahudi tadi. Rasulullah langsung enggak.
kita apa namanya sekarang hasar itu hisar ya, dikepung, kita kepung katanya. Pasukan kagak ada tuh, lobby nggak ada ya. Jadi Rasulullah itu rahmatan alamin, dan ini juga bagian dari rahmatan lil alamin. Itulah menjadi sebab kenapa Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Ya, karena dia dianggap melanggar perjanjian damai karena mengganggu seorang muslimah, bahkan membunuh seorang muslim, walaupun itu tadi ya, karena muslim ini dianggap membunuh Yahudi yang usil sama muslimah tadi, dan akhirnya dianggap oleh Rasulullah SAW melanggar perjanjian yang diusir. Nah, itu ketegasan Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya, semisal misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan kelembutannya, tapi beliau berani menyiapkan pasukan untuk memerangi mani'uz zakah ya. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat, itu muslim ya. Nah, jadi mereka hanya tidak mau bayar zakat ya. Kata Abu Bakar Siddiq, kita perangin sih. Kalau sekarang radikal tuh ya. Iya, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bahkan katanya di satu riwayat ya, salah satu panglimanya itu membunuh orang yang melecehkan Rasulullah SAW atau menyebut nama Rasulullah dengan nada yang merendahkan. Jadi kata si orang ini, Muhammad sahibukum katanya. Jadi disampaikan bahwa ini ya intinya ini syarat Rasulullah segala macam gitu ya. Lalu kemudian tanggapannya, oh itu Muhammad teman kalian gitu. Sahibukum ya, Muhammad teman kalian. Marah. Panglimanya Abu Bakar itu marah ketika Rasulullah dibilang Muhammad sahibukum, Muhammad teman kalian gitu. Penggal sih. Iya, sampai ke Abu Bakar Siddiq berita itu. Kata beliau, kalau saya ada di situ saya menggal paling. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang terkenal dengan kelembutannya. Kalau Umar bin Khattab nggak usah ngomong deh. Ya, nah, kalau beliau sudah nggak usah diceritakan. Dan itu semua didikan Rasulullah SAW. Dan terbukti ternyata mereka bisa membebaskan banyak sekali negara-negara yang tadinya masih di luar Islam. Alakul hal ya, itu yang ada di fikih syarah sedikit saya tutup dengan ini, tutup mulu dari tadi. Nah, jadi intinya ini yang ada di buku ya. Mudah-mudahan ini nggak jadi apa? Paradoks ya, atau kontradiktif lah. Karena pernah ada yang nanya seperti ini. Bolehkah kita jihad terhadap pemerintah Indonesia? Karena dianggap belum menerapkan hukum Islam. Dijawab nggak boleh. Kenapa? Karena Indonesia ini walaupun belum seutuhnya menerapkan hukum Islam, tapi secara de jure ya, itu sudah merupakan Darul Islam. Ini yang ada di buku ya. Nah, jadi beliau ini menganggap Batawi, saya bacakan ya. Jadi intinya kata beliau, kullu mahalin qadar muslim sakin, setiap tempat yang pernah dikuasai oleh umat Islam itu menjadi Darul Islam, sehingga nggak boleh perangi, walaupun nanti akhirnya dikuasai lagi oleh orang kafir. Tapi selama tempat itu pernah dikuasai oleh orang Islam, kemudian diterapkan hukum Islam, maka hukumnya statusnya Darul Islam, nggak boleh menjadi target jihad, walaupun setelahnya dikuasai lagi oleh orang kafir. Maka beliau memberi contoh. Fa'ulima, maka diketahui dari kaidah ini anna ardo Batawi. Jadi daerah Betawi beliau Betawi gitu ya. Bahkan wa ghalibu ardi Jawa maksudnya. Dan mayoritas wilayah Jawa Darul Islamin, itu menjadi Darul Islam statusnya, sehingga nggak boleh menjadi target jihad. Ya, hanya gara-gara apa? Belum menerapkan hukum Islam. Dan alhamdulillah kita juga sebenarnya itu tadi ya, walaupun tadi ada atau dianggap sebagai satu celah amandemen undang-undang, itu juga jadi jalan masuk ya. Yang penting ada political will ya, ada keinginan dari para dewan kita untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam ya, walaupun nggak pakai, kalau emang alergi dengan Islam ya apalah ya, yang penting substansinya masuk ya. Alhamdulillah kayak undang-undang pernikahan ya, undang-undang pernikahan apalagi yang sesuai dengan fikih, zakat atau yang lainnya, itu jadi bisa akomodir oleh konstitusi kita. Yang penting itu tadi ada political will ya, ada keinginan secara politik untuk memasukkan syarat-syarat Islam ke dalam undang-undang resmi kita atau hukum positif kita ya. Itu tadi ya, makanya pilih nanti ya kompanya ya. Pokoknya pilih orang-orang yang memang bukan merubah negara kita, bukan. Jadi menjadikan walaupun bukan negara Islam, walaupun sebenarnya di sini beliau sudah menjudge ya, beliau sudah menghukumi Jawa itu sebagai Darul Islam karena dulu pernah dipimpin oleh umat Islam, kayak mungkin yang Raden Fatah itu,
di mana Demak ya, Sultan dia pada seterusnya, itu dianggap dari Islam. Istilah muslimin alaihi sabiqon qabla al-kufar. Karena pernah dikuasai oleh umat Islam sabiqon sebelumnya qabla al-kufar, sebelum orang-orang kafir. Maka dengan status Darul Islam Indonesia ini kata beliau nggak boleh menjadi target jihad ya, karena sudah berstatus Darul Islam ya, tinggal disempurnakan saja, makanya kan hasil bahasa masalah kita juga ya NU itu ya menganggap presiden itu sebagai apa istilahnya al-imam bisyaukah ya, liddarurah. Jadi penguasa darurat karena memiliki kekuasaan atau kekuatan. Karena kalau mau seperti yang sesuai fikih ya sulit mencari imamul azam ya. Jadi khalifah atau imamul azam itu kan salah satu syaratnya adalah harus sebagai mujtahid mutlak dalam fikih ya. Jadi selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Malik dan seterusnya. Sekarang mana ada yang kayak gitu. Makanya kalau nggak salah kiai kita itu juga ya di masa ini menganggap pemerintah Indonesia ya sah. Karena sah makanya haram untuk berontak, bugoh ya nggak boleh. Kecuali nanti ya kalau misalkan udah melarang sholat ya, melarang segala macam itu baru nanti boleh. Tapi walaupun pemerintah zalim segala macam nggak boleh kita itu memberontak khuruj, bahasa khuruj alal imam ya. Ini memang sering digunakan tapi salah kaprah penggunaannya. Jadi khuruj alal imam itu bukan protes, bukan. Ya, seorang perempuan tuh pernah angkat pedang ke Sayyidina Umar. Itu sama beliau dibiarin ya. Kata ketika beliau minta, kalau saya salah luruskan, kata Sayyidina Umar. Jadi ini seperti itulah, kayak ada perempuan, kalau kamu salah akan saya luruskan dengan ini. Dan kata Sayyidina Umar kalau nggak salah, ya alhamdulillah pokoknya segala puji bagi Allah yang masih menjadikan umat Rasul itu beranilah ini seperti itu. Jadi khuruj alal imam yang dianggap buruh atau pemberontak sehingga boleh diperangi adalah ketika sudah mengangkat senjata. Itu baru boleh diperangi. Kalau sekedar protes segala macam ya nggak masalah lah ya. Iya, walaupun ya KKP juga belum distatuskan itu belum ya. Walau hal ini yang bisa saya sampaikan, silakan tanggapannya, pasti banyak salahnya, mohon koreksinya dan seterusnya. Mudah-mudahan ada berkahnya dan dari Allah yang salah tadi. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.